Halo teman-teman sekalian, kenalkan kami dari kelompok studi kelautan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas tentang biota laut. Selamat menyaksikan. Pada kali ini, kita akan berbicara tentang biota laut. Apa itu biota laut? Jadi, segala jenis makhluk hidup yang ada di dalam laut, baik itu hewan, tumbuhan, maupun karang, disebut sebagai biota laut. Biota laut terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok hewan dan kelompok tumbuhan. Berdasarkan sifatnya, biota laut dibagi menjadi tiga kategori. Ada plankton, nektonik, dan bentik. Yang pertama adalah plankton. Plankton adalah sejenis organisme mikroskopis yang hidup di bagian atas atau permukaan, atau zona pelagik, di samudra, laut, atau perairan lainnya. Nama plankton berasal dari bahasa Yunani, planktos, yang berarti pengembara. Terdapat dua jenis plankton, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Zooplankton adalah plankton hewan, dan terbagi menjadi dua, meroplankton dan holoplankton. Meroplankton adalah plankton sementara yang menghabiskan sebagian hidupnya sebagai plankton, terutama pada tingkat larva. Sedangkan holoplankton adalah plankton tetap yang menghabiskan seluruh hidupnya sebagai plankton. Fitoplankton adalah plankton tumbuhan. Jenis-jenis fitoplankton adalah Cyanobacteria, Diatom, dan Dinoflagellata. Ini adalah contoh-contohnya. Ada Cyanobacteria, Diatom, Dinoflagellata, Meroplankton, dan Holoplankton. Lalu ada nektonik. Nektonik adalah biota yang berenang-renang, hanya terdiri dari hewan saja. Sedangkan bentik adalah biota laut yang hidup di dasar atau di dalam substrat, baik tumbuhan maupun hewan. Terbagi dalam tiga macam, yang menempel seperti spons, tritip, tiram, dan lain-lain. Yang merayap, contohnya adalah kepiting, udang, dan lain-lain. Dan yang meliang, contohnya cacing, kerang, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas kelompok hewan laut. Kelompok apa saja yang termasuk di dalamnya? Mari kita lihat pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah Pisces. Pisces termasuk hewan yang memiliki tulang belakang, vertebrata, berdarah dingin, bersisik, dan melindir, bertelur, bersirip, mempunyai lateral line, mempunyai swim bladder, dan bernafas dengan insang. Pisces merupakan penghuni laut yang paling banyak, yaitu sekitar 42,6% atau sekitar 5.000 jenis yang telah diidentifikasi. Pisces merupakan suatu superkelas yang tidak termasuk ke dalam tingkat takson manapun. Habitatnya di perairan laut, perairan pantai, atau di perairan tawar. Secara umum mempunyai 5 macam sirip, yaitu sirip dorsal, ventral, pectoral, caudal, dan sirip anal.
Pisces dibagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama Agnatha, yang merupakan ikan primitif, yaitu tidak memiliki tulang sejati. Lalu ikan bertulang lawan dan ikan bertulang sejati. Pisces terbagi dalam 5 kelas. Yang pertama adalah kelas Myxini, contohnya adalah hagfish. Lalu kelas Petromyzontida, contohnya adalah ikan lamprey. Kemudian kelas Chondrichthyes, contohnya adalah ikan hiu. Lalu ada kelas Sarcopterygii, contohnya adalah ikan coelacanth. Dan terakhir adalah kelas Actinopterygii, contohnya adalah ikan arwana. Kelompok berikutnya adalah Crustacea. Crustacea berasal dari kata crusta, yang artinya cangkang keras. Tubuhnya dilindungi oleh exoskeleton yang keras dan mengalami molting. Berasal dari filum Arthropoda, sehingga memiliki kaki berruas. Tubuhnya terbagi atas cephalothorax dan abdomen. Habitatnya dapat di perairan asin, perairan tawar, perairan payau, atau terestrial. Ini merupakan morfologi dari udang, ini kepiting, dan ini kelomang. Untuk klasifikasinya, Crustacea terbagi dalam 2 kelompok, yaitu udang tingkat rendah dan udang tingkat tinggi. Untuk udang tingkat rendah dibagi ke dalam 5 kelas. Yang pertama adalah kelas Branchiopoda, contohnya adalah fairy shrimp. Lalu kelas Cephalocharida, contohnya adalah horseshoe shrimp. Lalu kelas Maxillopoda, contohnya adalah tritip. Lalu kelas Ostracoda, contohnya adalah seed shrimp. Dan terakhir adalah Remipedia, contohnya Speleonectidae. Kemudian pada udang tingkat tinggi hanya terbagi dalam 1 kelas, yaitu kelas Malacostraca. Kelas Malacostraca terbagi dalam 3 ordo. Yang pertama adalah ordo Isopoda, contohnya adalah kutu kayu atau kutu laut. Lalu ada ordo Stomatopoda, contohnya adalah mantis shrimp. Ketiga adalah ordo Decapoda, contohnya Brachyura atau kepiting. Kelompok berikutnya adalah Echinodermata. Echinodermata berasal dari kata echino, yang berarti duri, dan derma, yang artinya kulit. Jadi biasanya berkulit duri. Bentuk tubuhnya pentamer atau bersimetri radial. Bernafas dengan insang, yang disebut dermabansia. Memiliki sistem motor vaskuler. Memiliki kemampuan regenerasi untuk menumbuhkan bagian tubuh, dan habitatnya di daerah laut intertidal sampai laut dalam. Untuk klasifikasinya, Echino terbagi dalam 3 subfilum, yaitu Echinozoa, Asterozoa, dan Crinozoa. Untuk Echinozoa terbagi dalam 2 kelas. Yang pertama adalah kelas Holoturoidea, contohnya adalah teripang. Lalu ada kelas Echinoidea, contohnya adalah landak laut. Lalu pada Asterozoa terbagi dalam 3 kelas.
Pertama adalah kelas Ophiuroidea. Contohnya adalah brittle star atau bintang laut mengular. Lalu ada kelas Asteroidea. Contohnya adalah bintang laut biasa. Kelas ketiga adalah kelas Concentricycloidea. Contohnya adalah Silopax. Yang terakhir ada Crinozoa. Hanya terdapat satu kelas, yaitu Crinoidea. Contohnya adalah lili laut. Kelompok berikutnya adalah moluska. Moluska bertubuh lunak, ada yang bercangkang dan ada yang tidak bercangkang. Tubuhnya tidak bersegmen, berbentuk simetri bilateral, dan tripoblastik selomata. Tubuhnya dilindungi oleh eksoskeleton calcareus yang disekresikan oleh mantel. Habitatnya dapat di air tawar, air payau, atau ada yang di darat. Umumnya, tubuh terdiri dari 4 bagian. Yang pertama kaki untuk bergerak, massa visceral yang terdiri dari organ dan organ dalam, mantel, yaitu lipatan jaringan yang menutupi massa visceral, dan kepala, yaitu tempat menerima sinyal. Untuk klasifikasinya, terbagi dalam 7 kelas. Yang pertama adalah kelas Aplacopora. Contohnya adalah Helicoradomenia sp. Kelas berikutnya adalah kelas Monoplacopora. Contohnya adalah Neopilina galatea. Lalu ada kelas Polyplacopora. Contohnya adalah Chiton. Lalu ada kelas Bivalvia. Contohnya kerang hijau. Lalu kelas Cephalopoda. Contohnya gurita. Kelas Capopoda, contohnya Dentalium sp. Dan terakhir adalah kelas Gastropoda, contohnya siput. Kelompok berikutnya adalah koral atau karang batu. Bagian yang keras sesungguhnya merupakan cangkang yang tersusun dari zat kapur. Bagian tubuh yang lunak disebut polip. Karang yang berbentuk seperti tabung dengan tentakel yang berjumlah 6 buah atau kelipatannya, serta terletak di sekeliling mulut. Karang batu termasuk dalam kelompok Coelenterata atau Cnidaria. Karang batu dibagi dalam 2 kelompok. Yang pertama adalah hermatipik, yaitu karang yang mampu membentuk terumbu karang dengan bantuan sel alga, yaitu Zooxanthellae, yang terdapat dalam jaringan tubuhnya. Kelompok kedua adalah ahermatipik, yaitu kelompok yang tidak mempunyai zooxanthella dan hidup di tempat yang dalam. Kelompok yang terakhir adalah sponge. Sponge termasuk dalam kelompok porifera, yaitu hewan yang mempunyai tubuh berpori-pori atau saluran. Melalui pori-pori dan saluran ini, air akan diserap oleh sel khusus yang disebut dengan sel leher atau collar cell. Habitatnya ada yang hidup di dalam laut dan ada yang di air tawar. Makanannya berupa zooplankton atau hewan kecil dan bakteri yang terbawa arus serta masuk ke dalam tubuhnya.
memiliki warna yang sangat beragam. Hal ini disebabkan oleh zooxanthellae yang hidup dalam jaringan tubuhnya. Kemudian, kita akan membahas kelompok tumbuhan laut. Kelompok pertama adalah alga. Alga merupakan organisme fotosintetik, bersifat autotrof, ada yang uniseluler, dan ada yang multiseluler. Tubuhnya berupa talus, yaitu tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Perbedaan warna pada alga disebabkan oleh kandungan pigmen. Alga tidak berbunga, berbiji, ataupun berbuah. Sel-sel reproduktifnya tidak dilindungi oleh sel-sel steril dan bereproduksi secara aseksual lewat spora. Morfologi alga dapat dilihat pada gambar ini. Terdapat blade, stipe, dan holdfast, dan semuanya disebut sebagai talus. Untuk klasifikasinya, berdasarkan ukurannya, alga dibagi menjadi dua, yaitu mikroalga dan makroalga. Berdasarkan warnanya, makroalga dibagi menjadi 3 filum. Pertama adalah chlorophyta, yaitu alga yang mengandung pigmen hijau. Contohnya adalah Ulva sp, seperti pada gambar. Kemudian ada Phaeophyta, yaitu alga yang mengandung pigmen berwarna coklat. Contohnya adalah Sargassum sp. Terakhir adalah Rhodophyta, yaitu alga yang mengandung pigmen berwarna merah. Contohnya adalah Gelidium sp. Lalu ada kelompok lamun atau seagrass. Lamun termasuk dalam golongan tumbuhan tingkat tinggi karena batang, daun, bunga, dan buahnya dapat dibedakan dengan jelas. Lamun merupakan tumbuhan berbunga, Angiospermae, mempunyai daun, rimpang atau rizoma, dan akar, sehingga mirip dengan rumput di darat. Kebanyakan lamun hidup di perairan yang relatif tenang, bersubstrat pasir halus dan lumpur. Reproduksinya secara seksual, yaitu dengan bunga. Pada perairan Indonesia, terdapat 2 jenis lamun yang tumbuh. Terima kasih sudah mendengarkan.